dalam video sekolah minggu kali ini. Kalian sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu hari ini? Siap! Bagus! Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami pun akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan Alkitab adik-adik ya. Dan jangan lupa gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tidak sambil makan atau minum. Duduk yang baik dan memuji Tuhan dengan semangat. Eits, tidak boleh main-main. Mengobrol juga tidak boleh. Apalagi main handphone. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Adik-adik, siapa di sini yang cinta Yesus? Cinta dong pastinya. Pastinya, karena kita semua cinta sama Yesus, mari kita naikkan pujian I love you, Jesus. Waktu sekolah minggu di gereja berani untuk maju ke depan, menyanyikan pujian atau berdoa? Waktu kita beribadah di gereja, kakak lihat kalian sudah berani untuk memimpin doa. Kalian emang anak-anak yang hebat. Tetapi terkadang apabila adik-adik disuruh untuk ke depan menyanyikan pujian di kebaktian umum, kadangkala kalian merasa khawatir, merasa takut atau malu untuk tampil di depan umum. Kalian khawatir suara kalian tidak bagus atau teks lagunya tidak hafal, bukan? Terkadang adik-adik juga merasa khawatir ketika kalian menghadapi tes ujian di sekolah. Adik-adik, asal kalian berdoa meminta kepada Tuhan dan kalian melakukan bagian kalian, yaitu belajar, dan dengan yakin bahwa kalian dapat mengerjakan semuanya dengan baik, kalian akan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik.
Tuhan Yesus pasti akan membantu kalian. Kali ini kakak akan bercerita tentang Yosua dan Kaleb. Cerita ini diambil dari kitab Perjanjian Lama ya adik-adik. Pada saat Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang pengintai. Tugas dari 12 orang pengintai ini adalah mengamat-amati keadaan tanah perjanjian tersebut, menyelidiki bagaimana penduduknya, menyelidiki bagaimana keadaan alamnya, menyelidiki apa saja yang dilakukan oleh penduduknya di sana. Wah, adik-adik, ternyata tanah perjanjian itu sangat luas. Namanya adalah Tanah Kanaan. Tempatnya subur, buah dan sayur-sayurannya segar-segar. Di tempat itu juga berlimpah susu dan madu. Kalau berlimpah susu dan madu, apa akibatnya adik-adik? Orang yang meminumnya akan menjadi sehat dan kuat. Dan badannya pun pasti akan bertumbuh dengan baik ya adik-adik. Alangkah luar biasanya tempat ini. Tidak salah Tuhan Yesus memberikan tempat ini kepada bangsa Israel. Tuhan mau memberkati umatnya. Tetapi di antara pengintai-pengintai itu ada yang berkata bahwa tanah itu diduduki atau ditempati oleh orang-orang yang sangat besar. Pada zaman dulu seperti orang-orang raksasa adik-adik. Kalian tahu ya dalam film-film kalau orang raksasa itu bagaimana? Badannya sangat besar, sangat tinggi. Dan pengintai-pengintai itu berkata, "Ih, takut. Jangan memasuki tanah Kanaan itu. Apabila kita masuk ke sana dan berperang melawannya, kita akan habis injak-injak olehnya. Ayo kita kembali lagi ke tempat asal kita. Kita bisa mati apabila kita melawan orang-orang di tanah Kanaan itu." Adik-adik, pengintai-pengintai ini terus mempengaruhi bangsa Israel agar tidak memasuki tanah tersebut. Tetapi bagaimana sikap Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb berkata kepada bangsa Israel, Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan mau membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan tersebut. Tanah yang subur, yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang sangat diberkati. Tuhan mau membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu untuk menikmati semua berkat-berkat Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati anak dan cucu Abraham. Adik-adik, jika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Tuhan berjanji akan menyertai bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia akan menyertai bangsa Israel. Begitulah yang dikatakan Kaleb dan Yosua kepada bangsa Israel. Kaleb sangat yakin dan beriman bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Nah, pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus marah kepada bangsa Israel yang kurang percaya, yang meragukan kuasa Tuhan, yang khawatir bahwa mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Tuhan Yesus menghukum bangsa Israel. Tetapi Tuhan Yesus mengadakan pengecualian, kecuali Yosua dan Kaleb dan orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun, anak-anak akan melihat tanah perjanjian itu atau tanah Kanaan. Sedangkan Musa dan orang-orang Israel yang sudah berumur di atas 20 tahun, Tuhan berkata mereka akan mati dan tidak akan melihat tanah perjanjian tersebut. Itulah adik-adik hukuman bagi bangsa yang khawatir, yang meragukan kuasa Tuhan. Adik-adik, rasa takut dan khawatir itu tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan. Nah, di sini kakak mempunyai sebuah lilin. Lilin ini akan kita nyalakan ya.
Nah adik-adik, lilin ini seperti diri kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kita harus selalu bersinar di tengah dunia ini. Menjadi contoh yang baik agar orang lain dapat melihat kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Nah, terkadang cahaya yang dipancarkan oleh diri kita itu dapat hilang atau dapat mati karena gangguan dari rasa takut atau khawatir. Seperti lilin ini adik-adik, lilin ini nanti dapat mati oleh sebuah gas yang tidak kelihatan. Nanti dapat adik-adik lihat ya. Nah, di sini kakak juga mempunyai sebuah botol yang nanti akan kita isi cairan. Dan cairan itu akan menghasilkan sebuah gas. Nanti gas itu akan memadamkan lilin ini. Gas itu tidak terlihat, tapi dapat memadamkan api lilin ini ya adik-adik. Kita lihat. Kamu nanti dapat juga melihat bahwa kakak pun tidak meniup lilin ini, sehingga lilinnya dapat mati. Nah adik-adik kita lihat ya, kita masukkan cairannya ke dalam botol ini. Nah kita tutup adik-adik botolnya. Lalu kita dekatkan kepada lilinnya. Nah, lilinnya mati ya adik-adik. Kita ulang sekali lagi ya. Kita nyalakan dulu lilinnya. Nah, kita dekatkan botolnya kepada lilin ini. Nah, adik-adik dapat lihat ya, api dari lilin ini mati. Seperti ketika kehidupan kita itu bercahaya, kita berlaku baik sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian rasa takut itu atau kekhawatiran itu datang melanda hidup kita. Itu akan mematahkan semangat kita. Kita mungkin akan merasa kecil hati, akan merasa khawatir, sehingga cahaya dari hidup kita ini akan mati. Dan kamu pun merasa tidak mampu untuk menghadapi berbagai macam kesulitan. Kita harus hilangkan rasa takut atau khawatir itu ya adik-adik. Nah adik-adik, mulai sekarang janganlah kita merasa khawatir, merasa takut saat menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita ini. Mari kita meminta kepada Tuhan Yesus agar diberikan keberanian untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupanmu. Untuk kita juga dapat berani maju untuk berdoa kepada Tuhan, bersaksi dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah adik-adik, jangan khawatir dan takut lagi ya, karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu lebih besar dari semua permasalahan kita, lebih besar dari semua penguasa-penguasa di dunia ini. Jangan takut, khawatir, atau malu lagi ya. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau kami masih suka merasa takut dan khawatir. Mulai hari ini kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan menyertai kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan, rezeki yang melimpah dan ketentraman dalam kehidupan mereka. Berkati pula kami saat kami mengikuti pelajaran dari sekolah. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.